Dituduh selingkuh dengan ayah, suami habisi istri. Ribuan sosis dan nugget tanpa izin disita. Warga ramai-ramai naiki tangga Seruni Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah disiapkan tim redaksi. Bersama saya, Khiliatus Solihah, inilah Pasuruan sepekan selengkapnya. Seorang pria asal Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, tega membunuh istrinya sendiri. Ia cemburu buta karena istrinya diduga main serong dengan ayah kandungnya. Seorang pria asal Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, tega membunuh istrinya sendiri. Ia cemburu buta karena istrinya diduga main serong dengan ayah kandungnya. Pria tersebut diketahui bernama Jumali, warga desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Ia tega membunuh istri tercintanya yang bernama Siti Khalifah. Kapolres Probolinggo, AKBP Edwi Kurnianto menuturkan, sejatinya peristiwa tersebut sudah terjadi pada Sabtu 30 Desember 2017 lalu. Namun, baru terungkap pada awal Desember 2018 ini. Edwi mengatakan pihaknya bukan lambat dalam menangani kasus tersebut, sebab keluarga korban baru saja melaporkan ke polisi pada 8 Maret lalu setelah mereka curiga dengan kematian ibu satu anak itu. Pasca laporan tersebut, Satreskrim Polres Probolinggo kemudian bekerja Spartan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk tersangka. Pelaku sendiri mengelak telah membunuh dengan alasan istri sakit kanker. Tak segera mendapatkan titik terang, Satreskrim pun melakukan pembongkaran makam Siti Khalifah untuk diotopsi pada September lalu. Jadi ini kasus pembunuhan. Itu laporannya sudah lama, jadi kita menerima laporan tanggal 8 Maret, itu kita tindak lanjuti. Namun kejadiannya itu sekitar tanggal 30 Desember 2017. Kemudian ada Dumas itu tanggal 8 Maret kita tindak lanjuti. Dan alhamdulillah ya, bisa terungkap bulan ini, yaitu tepatnya kemarin bulan September, ya, September ya. Agak ceritanya agak lama. Itu kenapa pengungkapannya? Ya karena mungkin masih dalam proses penyelidikan. Memang harus benar-benar tahu persis, pertama cari saksi benar, bukti-buktinya. Ya. Makanya kemarin itu kita sudah pasti memastikan kira-kira ini harus dibongkar untuk memastikan bukti yang jelas untuk pelakunya. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Seorang warga asal Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi korban bencana tsunami Selat Sunda. Ia menjadi korban saat mengikuti gathering PLN di Tanjung Lesung bersama keluarga. Jasadnya pun dikebumikan di kampung halaman. Jasad Ninil Ukhita Anggrawardani, korban bencana tsunami Selat Sunda asal Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan akhirnya sampai di rumah duka. Ratusan warga iringi pemakaman pegawai PLN itu. Jasad korban dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 19.40 atau setengah 8 lebih 10 menit. Tanya warga dan keluarga, namun rekan kerja Ninil juga turut menghantar sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. General Manager Distribusi PLN, Bob Syahril, mengatakan Ninil meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Sebab kegiatan family gathering ini adalah salah satu kegiatan PLN. Syahril pun mengucapkan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Ninil. Jasad korban sampai di rumah duka sekitar pukul 6:30 malam, yang disambut oleh kerabat kerja dan puluhan warga sekitar. Sebelum dimakamkan, jasad Ninil dibawa ke rumah duka untuk melakukan prosesi penyerahan jenazah dari pihak PLN kepada keluarga. Sementara itu, Asyari, ayah korban, mengaku sudah ikhlas dengan kepergian putri semata wayangnya itu.
Meninggalnya Ninil sudah merupakan takdir Tuhan. Diiringi isak tangis keluarga, ibu dua anak ini dimakamkan di kampung halamannya. Sekedar informasi, Ninil bekerja sebagai salah seorang pegawai PLN di daerah Cinere, Bekasi. Ia meninggal setelah tsunami menerjang kawasan pesisir Pandeglang, Banten. Beruntung, suami dan kedua anaknya yang turut ikut acara gathering PLN selamat dalam kejadian ini. Dari Bangil, Rozikin melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja kembali melakukan razia pelaku prostitusi di wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan. 11 pekerja seks komersial dan 4 penjaga wisma berhasil diamankan. Satuan Polisi Pamong Praja kembali melakukan razia pelaku prostitusi di wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan. 11 pekerja seks komersial, PSK, dan 4 penjaga wisma berhasil diamankan. Hajar Dolar, Kasih Ops Pol PP Kabupaten Pasuruan mengatakan, ada sekira 25 personil yang diterjunkan di 5 tempat di wilayah Prigen pada Rabu pukul 8 malam. Rinciannya, 2 wisma di daerah Gangsono lalu 3 wisma di daerah Pesanggerahan. Pada razia terakhir di tahun 2018 itu, Pol PP menerapkan metode berbeda. Hajar mengaku beberapa petugas disiagakan di wisma tersebut untuk melakukan pemantauan hingga akhirnya dilakukan penggerbekan. PSK yang diamankan mayoritas berasal dari luar wilayah Pasuruan, di antaranya Malang, Jember, Lumajang, Jombang, hingga Cilacap. Ditambah lagi, ke-11 perempuan ini terbilang merupakan wajah baru. Mereka pun langsung diboyong ke kantor Pol PP untuk menjalani sidang tipiring dan mengikuti pemeriksaan HIV/AIDS. Razia ini menjadi kegiatan terakhir Pol PP pada tahun 2018. Kegiatan itu akan kembali dilakukan pada Januari 2019 mendatang. Dari Prigen, Tim Liputan melaporkan. Polres Pasuruan sita ribuan makanan berupa sosis hingga nugget dalam kemasan. Bahan pangan olahan tanpa merek itu didapati tanpa dilengkapi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Polres Pasuruan sita ribuan makanan berupa sosis hingga nugget dalam kemasan. Bahan pangan olahan tanpa merek itu didapati tanpa dilengkapi izin edar dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Dewa Putu Prima mengatakan, pihaknya sebelumnya sengaja melakukan operasi menjelang perayaan Tahun Baru, terutama pada berbagai makanan berbahaya yang kian marak beredar di tengah warga. Beberapa saat pihaknya menerima sejumlah laporan bila ada sebuah truk akan mengedarkan makanan dalam kemasan di wilayah hukum Polres Pasuruan. Truk itu pun diberhentikan saat melintas di jalan raya sekitar Pegadaian Bangil, Kamis sekitar pukul 10 malam. Setelah diteliti, makanan dalam kemasan tak bermerek terlihat menumpuk di dalam box truk. Saat itu, polisi juga tidak mendapatkan informasi izin edar produk. Tentu saja, ribuan bungkus makanan olahan berupa sosis hingga nugget dan sejenisnya itu kemudian diamankan polisi. Saat ini selain mengamankan 4.500 bungkus makanan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPOM. Putusan dan pernyataan BPOM dibutuhkan untuk memastikan produk makanan yang disita memang benar tidak memiliki izin edar. Kemarin unit ekonomi melakukan penindakan terhadap sebuah truk yang mengangkut bahan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yang diatur di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 sesuai dengan pasal 141 junto 91 di bahan pangan olahan wajib memiliki izin edar. Jadi ada ancaman hukuman 2 tahun penjara, denda 4 miliar. Jadi setelah ini kami melakukan penyidikan dan segera berkoordinasi dengan Badan POM untuk menindaklanjuti bahan pangan ini apakah bisa ada tambahan pasal karena bisa konsumsi dengan aman selain izin edar. Jadi kami cek tindak lanjutnya. Dari Bangil, Tuji Hartono melaporkan. Puluhan APK caleg di sepanjang jalan kota Probolinggo diturunkan paksa oleh Badan Pengawas Pemilu. Selain melanggar ketentuan, warga resah karena APK caleg membahayakan pengguna jalan. Puluhan APK caleg di sepanjang jalan kota Probolinggo diturunkan paksa oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rabu 26 Desember 2018.
Selain melanggar ketentuan, warga resah karena APK caleg membahayakan pengguna jalan. Penurunan dilakukan setelah Bawaslu Kota Probolinggo menerima laporan dari warga. Petugas dari Bawaslu dan Satpol PP Kota Probolinggo langsung saja menurunkan puluhan APK di beberapa lokasi strategis, seperti di persimpangan Jalan Panjaitan dengan Ahmad Yani, perempatan Banda, serta beberapa lokasi lainnya. Yusuf, salah seorang warga Mayangan, mengaku seringkali pengendara motor yang melintas di jalan tersebut hampir celaka karena banner caleg di persimpangan. Bukan hanya itu, warga juga mengeluhkan APK berupa banner caleg yang dipasang di depan taman warga setempat, sehingga mengganggu keindahan karena taman warga tertutup banner caleg. Ketua Bawaslu Azam Fikri menyebut penertiban APK oleh pihaknya tidak berat sebelah atau tak pilih-pilih. Alat kampanye ini ditertibkan karena cara pemasangannya tidak sesuai aturan. Sekedar informasi, saat ini Bawaslu juga menetapkan hari tertib alat peraga kampanye. APK melanggar ketentuan dipastikan diturunkan, seperti banner yang dipaku di pohon, diletakkan di fasilitas umum seperti tiang listrik ataupun rumah tangga. Tak hanya itu, stiker caleg yang biasa ditempel di kaca belakang angkutan kota juga ditertibkan. Karena pandangan yang dari timur ini, yang dari selatan ini mau belok ini kan melihat-lihat dulu. Nanti kalau terjadi kecelakaan nanti bisa disalahkan nanti. Sudah pernah terjadi apa kecelakaan? Belum, cuma kan kita harus endingnya kan harus betul-betul diwaspadai ini Pak. Itu kalau sampai melihat dari sana kan otomatis kan merusak pandangan dari sana kan gitu. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Yang dari selatan mau belok ke timur itu nggak kelihatan. Kita memang harus memilah-milah mana yang terpasang di lokasi yang dilarang, dan yang kedua cara pemasangan yang dipaku di pohon di fasilitas umum, jadi kita tertibkan. Jadi tidak semuanya memang sudah kita himbau kemarin bahwa untuk ditertibkan sendiri 1 kali 24 jam. Tapi jika tidak dilaksanakan maka kita akan menertibkan. Dari Probolinggo, Happy Laila melaporkan. Puluhan warga di Desa Penataan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan memblokade jalan desa. Warga marah setelah jalan di desa mereka rusak akibat ratusan dam truk dari tambang batu melintasi jalan tersebut. Puluhan warga di Desa Penataan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan memblokade jalan desa. Warga marah setelah jalan di desa mereka rusak berat akibat ratusan dam truk dari tambang batu melintasi jalan tersebut. Kemarahan warga 5 dusun di Desa Penataan memuncak sejak Senin pagi. Warga dusun Tuwoyono, Rakas, Bentuk, Pukat, dan Penataan menagih janji pemerintah desa untuk perbaikan jalan yang tak kunjung dipenuhi. Desakan ini datang setelah dampak jalan rusak dirasakan warga secara masif. Anak-anak tak bisa berangkat sekolah. Warga yang hendak berjualan pun tak bisa melewati jalan tersebut. Hal itu juga dirasakan pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Seluruh badan jalan dikuasai truk, hingga motor yang melintas dari arah berlawanan dengan truk harus menepi. Di sini ada teriakan masyarakat karena mengingat jalan yang rusak ini sangat masif sekali, karena sudah memakan banyak korban, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan warga, dan juga ini berdampak pada warga seluruhnya, khususnya Penataan. Isnaini, Kepala Desa Penataan yang ikut berdialog bersama warga, terlihat tak banyak memberikan pernyataan. Ia hanya menganggukkan kepala tanda setuju dengan pendapat warga yang mendesaknya agar segera memperbaiki jalan. Selain mengeluhkan jalan rusak, warga juga mempertanyakan pungutan yang dilakukan kepada para sopir dam truk yang melintas di jalan desa mereka. Pasalnya, sopir-sopir tersebut setiap melintas wajib membayar uang retribusi sebesar Rp12.000 hingga Rp13.000 kepada perangkat desa setempat. Saat ini puluhan truk harus berhenti karena tidak bisa melintasi jalan desa tersebut. Sampai berita ini ditulis, belum ada titik terang terkait blokade jalan itu. Dari Winongan, Ahmad Romadoni melaporkan. Warga Desa Tempuran, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan berkumpul di pendopo kantor desa. Para warga ini sinau dan rembuk bareng untuk promosi wisata desa mereka. Warga Desa Tempuran, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan berkumpul di pendopo kantor desa. Para warga ini sinau dan rembuk bareng untuk promosi wisata desa mereka.
Menggandeng Warmo Institute, warga antusias mengikuti kegiatan sosialisasi BIMTEK peningkatan kapasitas teknik desa dalam rangka fasilitas promosi program desa. Dalam kesempatan ini, warga belajar tentang cara pengelolaan media sosial serta teknik pengambilan gambar untuk publikasi dan promosi wisata. Arisin, Kepala Desa Tempuran mengungkapkan ambisinya untuk meningkatkan potensi desa Tempuran. Ia mengaku potensi di desanya sangat berlimpah ruah sehingga akan sangat disayangkan jika potensi ini tak dimanfaatkan. Arisin pun mengungkapkan kekayaan alam warga desanya, di antaranya susu, kopi, durian, nangka, alpukat, pisang, dan salak. Selain itu, desa yang berjarak 30 menit dari pusat Kecamatan Paserpan ini memiliki surga tersembunyi, yakni air terjun Coban Danyang. Namun potensi ini seakan kurang diketahui khalayak umum. Pemerintah desa pun berkomitmen untuk memajukan desa dan siap untuk menjadi desa wisata. Semangat memajukan, mengangkat wisata Danyang. Masyarakat sangat mendukung, sangat mengharapkan Danyang itu dijadikan wisata. Niku kersane saged mengangkat penghasilane petani khususnya desa Tempuran. Kados duren, kados nangka, alpukat, pisang niku saged terjual di wisata Danyang ini. Gitu loh harapane ngoten niku. Dari Paserpan, Ahmad Ramadhani melaporkan. Puncak Seruni Point di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo menawarkan sensasi berbeda bagi wisatawan. Menaiki ratusan tangga menuju puncak menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Berikut liputan selengkapnya. Puncak Seruni Point di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo menawarkan sensasi berbeda bagi wisatawan. Menaiki ratusan tangga menuju puncak menjadi tantangan sendiri bagi pengunjung. Ya, sejak diresmikan pada 18 Desember lalu, kunjungan ke puncak Seruni Point di Pendukuhan Seruni, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura kian ramai. Mereka penasaran ingin melihat keindahan alam di Gunung Bromo dari sisi berbeda, yakni sebagai beautiful viewpoint untuk menikmati keindahan Gunung Bromo, Semeru, sunrise, dan sunset. Namun pengunjung harus menerima tantangan baru untuk mencapai kepuasan berwisata. Sebab jarak dari Amphitheater Seruni, titik terakhir kendaraan menuju Plaza Seruni Point sepanjang 350 meter. Beruntung, ada 7 tempat peristirahatan, serta pagar pengaman kelas dunia untuk wisatawan. Di puncak Seruni Point, wisatawan disambut 4 pilar Tugu Brawijaya, tugu untuk mengenang kejayaan Kerajaan Majapahit. Dari tempat ini, mata dimanjakan dengan pemandangan alam yang mempesona serta bagus untuk dijadikan latar belakang foto diri. Untuk melengkapi pesona puncak Seruni Point, pada malam hari ada exotic light yang akan mengiringi setiap langkah wisatawan menuju puncak Seruni Point. Puncak Seruni Point sendiri dibangun di ketinggian 2.400 meter di bawah permukaan laut. Biaya pembangunan Seruni Point mencapai 5 miliar rupiah yang didapatkan melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dirjen Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan spot ini mampu mengurangi kepadatan penduduk di Bukit Penanjakan Tosari, Pasuruan. Harapannya tentunya mampu menyajikan alternatif lebih banyak bagi para pengunjung di kawasan Gunung Bromo dan Kabupaten Probolinggo. Ini dari Probolinggo, Hufron melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari Pasuruan sepekan hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Liatus Soliha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.